Dengerin nih kata omnya ya. Ngomong ke ibu. Ya bu, kan juga 2 kali ternyata 2 hari berturut-turut bang. Perlakuannya kepada ibu saya ini ya. Iya. Terus yang kedua lari lagi kepada mobil bang. Mobil yang tadi. Yang baru. Setelah dua ya? Iya, 2 ya. Oh ada lagi nih. Ya mobil ini kan yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan yang 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. Si Reza ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran nih kan begitu kan? Hah? Disuruh nyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab bang. Positifnya pengen disuruh belajar kerja begitu kan ya? Ya positifnya lah. Ya enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa saya terima lah itulah ya kan. Nah, suatu ketika apa namanya dia ini yang masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja bang ya. Ya Allah. Nggak mampu lah nyicil itu kan namanya kan. Oh, 4 gitu loh juta bang. sekian. 4 juta 4 juta. Tapi udah coba nge-grab waktu itu? Iya. Oh udah coba, Ya. tapi nggak dapet di Banyuwangi. Ya. Oh nggak kekejar ya? Ya. Iya gitu. Dan mobil itu juga 2 kali ternyata. Astagfirullahalazim. Dikasih mobil, cicilannya disuruh bayar sendiri. Parah. Sumpah parah banget. Parah banget. What? Astagfirullah. Kacau banget. Lu beneran serius kayak gitu? Kayak gitu? Hah? Parah. Gila itu mah parah sih. Dan mobil itu ternyata diatasnamakan Muhammad. Anjrit, ini mah parah sih guys. Dan mobil itu ternyata diatasnamakan Muhammad. Teman dia. Oh. Ya Allah. Kan lucu. Saya nggak Nama adiknya Dena, Muhammad. Oh bisa ya. Gimana sih ini peristiwanya nih? Membuat semua orang jadi bingung semua. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini. Iya kan makanya kan. Ternyata tertunda. Pembayaran cicilan itu kan melalui Muhammad. Muhammad ini ya, saya juga memahami situasinya Muhammad ya. Oke. Adiknya yang nggak punya beban apa-apa, kok gajinya dipotong terus mungkin ya. Dan bunda kan nggak ada. Ya Allah. Kalau ada bunda insya Allah ya lebih bisa menjelaskan ya. Dan mungkin ya bisa nggak akan terjadi peristiwa ini. Oke. Karena mungkin ya Bude juga akan bisa mengambil sikap yang bijak lah. Iya, karena kan toh, ibunya. Iya. Tapi kan sebetulnya juga itu bukan kewajiban Bude kan. Kalau terkait dengan Reza loh ya. Paham. Iya toh. Ya meskipun beliau neneknya kan begitu. Jadi bingung ya. banget. Bingung. Ya, ini saya coba cerna juga. Iya. Makanya ini saya pelan-pelan agak rumit ya. Nah, suatu ketika karena Muhammad ini mungkin juga nggak bisa berkomunikasi lagi dengan almarhumah ibunya soal mobil ini kok saja disuruh bayar terus kan. Nah, diminta lah, akhirnya nggak mau bayar lah Muhammad ini. Tapi Muhammad ini tahu Reza siapa? Ya tahu pak. Ya Reza Allah. tidak tahu Muhammad ini siapa? Tahu pak, kan keluarga besar ini pak. Ya Kan Allah. belum tahu Reza ini posisinya kalau Dinanda adalah ibunya saat itu kan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Reza tahu nggak waktu itu? Waktu urusan bayar mobil ini kan Sudah. pasti koordinasi sama Pak Muhammad kan? Ya. Kamu udah tahu itu Omu belum? Kalau koordinasi Reza ini nggak tahu kalau itu atas nama Muhammad. Iya. Oke. Tapi yang kamu tahu? Yang Reza tahu ya atas namanya Bude kalau tidak Reza. Oke. Gitu kan karena mobil aja itu. Oke. Tapi setelah itu Pak Muhammad itu kan nagih ke Reza kan? Iya. Ya. Kamu ditagih sama Pak Muhammad Iya. itu. Kamu taunya Pak Muhammad itu siapa waktu itu? Anaknya Bude. Tapi kamu nggak tahu itu siapamu? Anaknya Budi aja? Iya anaknya Bude aja. Jadi saat itu kamu belum tahu kalau Dinanda adalah ibumu, maksudnya begitu? Udah tahu kalau tentang itu mulai SMP. Ya Allah. Iya. Tapi cari-cari masih sayang Masih cari-cari. Oke kan? Dan mobil itu ternyata Ya Allah, gila tega banget. Buset parah banget sih. Ini lu parah lu.
Lu parah sih lu. Masalah duit cuma seuprit kayak begitu. Seuprit. Buset deh. Gila. Gak berkah. Hidup gak berkah. Saya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? Itu tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Gitu. Nih. Saya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? Itu tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Tidak ada komunikasi atau Nggak ada komunikasi. Barangkali tante gimana kapan anak saya? Nggak usah itu dah kalau memang nggak mau kenal orang sih aja. Nggak ada. Kenapa Aisyah yang ada sejak situ dibelain sampai sejatuh-jatuhnya? Masalah dulu Aisyah sakit bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang gini? Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. ganteng ya aslinya ya. Aku lihat di video tuh rambutnya panjang soalnya. Kemarin dipotong kemarin. Iya, agak-agak ini ya, agak-agak gugup ya. Iya, Iya. Umur berapa sekarang? 24. 24 ya. Logatnya ini ya. 24. Kamu Banyuwangi apa kan sih? Jawa. Kenapa? Nah, gedenya di mana? Di Banyuwangi Oh, sama siapa gedenya? sama saya. Oh, sama ibu. Ibu nih siapanya Reza? Dikatakan mamanya ya mamanya, tapi mama yang mengasuh dari kecil dari umur berapa hari. Oh, terima Reza tuh di usia berapa waktu itu ingatnya? Kalau nggak salah sebelum belum sampai 10 hari. 10 hari lahir nggak sampai. Sakno Terus anu. kemarin. Masih ada ininya, masih ada Ya Allah. pusarnya. Panjang ceritanya. Iya. Cuma di sini juga ada Pak Ronald. Iya. Pak Ronald ini menantu dari Iya, menantu saya dari anak saya yang pertama. Berarti iparnya Reza. sekaligus jadi lawyernya ya. Iya. Iya Oke, bagus. aku pengen tahu dulu. Bagus. Kenapa bisa akhirnya ke blow up di media gitu? Awal mulanya dari mana? Iki ono sing ngomong iki. Semestinya bapak tanggung jawab. Apa? Wong ini keluarganya yang perempuan kok. Keluarganya yang perempuan udah jelas-jelas. Kan kita yang hamidun, say. Bukan soal bapaknya. Bapaknya aja dia nggak tahu siapa. Nggak ada pengakuan kok dari si ibu kandungnya. Nggak tahu. Taunya tuh keluarga pokoknya begitu lahir ceprot. 10 hari langsung dikasihin ke tantenya ini, ke buleknya. Tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ingin membuka ini kan sebetulnya kan aib, kita juga malu sendiri kan ya. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak. Maksudnya Tidak, bukan begitu secara faktualnya. Bahkan Oh berarti udah ada pengakuan ya. Sebenarnya udah ada pengakuan nih, Denada ini tuh anaknya. Ya kan karena semua udah tahu dari SMP itu anaknya. Ya Allah. Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang budi ya sama beliau ya. Kita bukan dalam konteks untuk menagih budi ya, bukan ya. iya iya. Seharusnya kan kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan itu kan ada namanya adab ya. Mungkin bisa tanya gimana tante kabar selama ini, dan selama 24 tahun itu nggak pernah terjadi sekalipun itu. Nggak pernah. Ngucapin minal aidin kayak apa tuh nggak pernah. Hah? Kemudian jadi Sampai ngucapin aja nggak pernah. Lah anaknya dikasih itu udah nggak mau tahu. Lah itu kan darah daging ya. Terus ini kan juga ibu ini kan darah dagingnya juga. Tante kalau kenapa ini terblow up itu sebetulnya dari permasalahannya ketika dia itu sudah mulai mencari tahu asal muasal jati dirinya itu dari siapa begitu. Reza dari Reza sendiri waktu itu. Sendiri. Nah itu udah mulai tuh. Ya karena dia kan sudah mulai tumbuh kembang, sudah mulai besar ya, otomatis kan rasionya kan juga sudah mulai jalan ya. Ada selentingan informasi yang dia sendiri mau mencari dan menggali kebenaran informasi itu dari mana, awalnya kan nggak tahu. Akhirnya kemudian tanyalah kepada papanya waktu itu kan. Papanya. Ya maksudnya papanya itu Suami saya. Oh iya. Apa jadinya bapak angkat? Iya. Gitu ya posisinya. ya, makanya kan bingung. Kemarin itu di dalam konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa penyebutan di keluarganya
kota besarnya kota saya ini kadang-kadang agak sedikit rancu. Seperti Emilia Contessa itu kan sebenarnya kan neneknya. Dia panggil bunda. Dia panggil bunda. Emilia Contessa berarti adalah saudara kakak dari Ibu Rati. Dari suami saya. Oh, dari suami. Oh. Dia panggilnya Bunda. Bunda. Oh, harusnya nenek gitu. Harusnya nenek. Nah, sedangkan yang dia panggil nenek ini sebetulnya buyutnya. Buyut. Ibunya dari Emilia Contessa. Dia panggil nenek. Dipanggil nenek. Berarti Reza taunya Emilia Contessa bundanya. Bundanya. Bunda apa nih? Bukan maksudnya itu Minta dipanggil bunda. Minta dipanggil bunda. aja Padahal deh kan gitu. Saya buktinya. panggil bunda. Saya walaupun kakaknya bunda masih gitu semua bunda. Aku panggil bunda aja ya. Ke anak-anak saya bilangnya gitu. Tapi Reza nangkepnya waktu panggil Bunda Emilia Contessa nganggepnya tante atau apa? Bude. Bude itu apa jadinya? Bude kakak. Kakak. dari Tante, nangkepnya tante. Oh, berarti sering ketemu Ya. sama Ibu Emilia Contessa. Oh. Terus lanjut. bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dipekerjakan sebagai supirnya. Oh, kamu bantu bawa mobil? Ya, Oke, digaji. digaji Oh, iya. Terus. Ya Allah. 2 juta per bulan. Per bulan. Ya. Tapi kamu tahunya ini Bude. Ya. Oke. Dan kenapa kok saya harus klarifikasi garis besar bahwa itu memang dia digaji dan nanti tidak ada kesalahan dari persepsi dari publik bahwa seakan-akan budinya sudah menafkahi dia gitu loh. Oh, Kerja loh. ke sana. Ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau diberikan mobil sama budenya ya Maya. Reza mau dijadikan beli mobil sama Bude Emilia ya? Ya. Oh, gara-gara apa Reza ingat? Sama nenek harusnya. Masuk SMA. Oh, kamu masuk SMA dibelikan mobil gitu? Begitu? Ya. Oke. Kemudian muncullah mobil Brio ya. Mobil ini mobil second bang. Second udah 2014. Ya second ya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru mamanya. Saya jadi uang bukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana. Tapi yang itu saya, karena saya udah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya tuh kayak karaoke, pertama kali biliar terus dipindah ke karaoke, kerja sama Mbak Emil, jadi ya saya bayar kan juga. Allah. Oh, jadi ada Tuhan. kerja sama bisnis sama Ibu Emilia? Iya. Oke, itu ada koneksi di situ kan, Iya. kolaborasi. Cuman masalahnya yang aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin Iya. kalau dia masuk SMA gitu kan. Iya. Terus mobilnya ada nih second gitu kan, kasih lah ke dia. Bunda Emil kasih ke kamu tuh. Iya. Dia bilang ini selamat ya gitu atau gimana waktu itu kamu ingat? Ya, ini mobil pakai aja. Udah kasih. Udah kasih, oke. Reza nggak tahu, masnya itu harus nyicil, harus apa udah lunas, nggak tahu. Iya, tahunya dikasih mobil. Iya, Hadiah memang dijanji Iya. gitu ya. Ya. Lah. Nah, setelah itu kalau Ibu Rati ingatnya itu waktu dikasih artinya itu kan dikasih gitu maksudnya kan ya? Iya, saya pikir ya dikasih. Ternyata kan masih bayar bulan sampai 5 tahun. Ya Allah, cicilannya 5 tahun. Hah? Kacau. Pelit, gila. Pelit, buset. Ya Allah, pelit banget. Astagfirullah. Tahunya dari mana? Ya saya yang bayar. Enggak, kan maksudnya ini kan dikasih ya mobil ya? Dikasih, terus oh ya udah dikasih surat-surat toh? Enggak. Oh nggak dikasih Nggak dikasih apa. surat. BPKB ada dong? Ditahan. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Bawa di jalan piye? Ya, Ya, bolak balik kan. Bukan BPKB, mungkin STNK ya. STNK iya, STNK ada, BPKB nggak ada. Ya, karena kan masih dileasingkan. Kan masih nyicil. Aduh, Di Densu. situ ada mau omongan, ini saya
cuma DP ya, nanti kreditnya dibayar. Iya, Ada nggak? ternyata begitu faktanya. Oh, setelah itu baru ada omongan. Iya. Omongannya ke Ibu Rati. Iya. Ibu kaget. Iya. Tapi Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tak bayarin gitu. Apa-apa, karena saya memang ada ya untuk anak saya juga nggak apa-apa. Ya Allah, sumpah parah. Lanjut dulu. Kemudian Astagfirullah. namanya ada lagi tawarannya Lia, Ya, bahwa mobilnya perlu diganti gitu ya. mobilnya kan udah istilahnya nggak layak gitu, mobil Brio-nya ini. Oke. Maunya diganti. Kamu yang mau. Bunda. Oh, Bunda ngerasa. Iya. Loh, kok dia ngasih terus dia ngerasa udah nggak layak? Gimana tuh maksudnya? Kurang paham, pokoknya Resa ini ditawarin, Le kamu mau ganti mobil ndak? Saya ndak mau. Iya. Iya Bunda mau. Gitu. Terus mobil merah ini dijual. Oke. Dijual katanya Bunda ini untuk nambahi mobil yang baru. Oke. Tapi udah lunas belum? Nah ternyata itu cuma laku mobil Brio itu 99, di DP kan ke mobil baru 20. Hah? Sisanya Esa sendiri yang suruh nyari, suruh nyicil. Oh my god. Lakunya 90 juta. 99 juta. Ya. Oh my god. Terus kemudian di DP kan nih mobil baru. Ya, Dia- kan pekernya Resa kan 99 kan semuanya. Iya, iya, aku juga gitu. Ini tapi sama Bunda cuma 20 yang di DP kan. 79-nya? Ke Bunda. Bunda, karena uangnya langsung dijual tuh, uangnya Langsung ditransfer ke Bunda. Bundanya, orangnya sendiri, teman saya yang beli malah ke sana. Bingung dong. Iya. Ini mohon maaf ya, saya juga kurang pantas ya untuk membedah, apalagi menyangkut almarhumah ya. Iya. Saya kan juga gak dosa bagi saya ya. Iya, iya. Tapi ini akan apa adanya, biar nanti ceritanya runtut gitu loh Bang. Iya. Betul. Gitu. Jadi setelah itu kita sendiri pun bingung, itu sebenarnya mobil siapa? Kan yang membayar kan Mamai. Dia nge-DP aja dia. DP aja. Jadi konsep membelikan mobil dan apa itu nggak pernah terjadi. Jadi Astagfirullah. kita sendiri pun jadi tersinggung kan, mau nggak pernah dikasih, nggak pernah diapa. Iya. Kita yang bayar kok. Bahkan hasil penjualan itu kan dari hasil cicilan yang sudah Ya sudah, betul. Uangnya mamanya masuk. 99 juta. Uang si ibu ini masuk. Kan 20 juta. Lah, Waktu kok cuman- cicil udah habis berapa toh? Kok bisa sih? Yang pertama Saya lupa, Kira-kira. pokoknya 3 juta, Per bulan. 3 juta 800 sekian Per bulan. per bulan. Tuh sakno. 4 tahun. 4 tahun tuh. Oh, Pak. tua. Wah, astagfirullahalazim. Masalah STNK-nya nggak ada ya, STNK nggak ada. Kok bisa gitu sih? Terus tiba-tiba diminta kan ya, STNK-nya itu nggak ada. Jadi kita kayak anu aja di jalan tuh takut, ini berapa kali diambil polisi. Terus untung ada kakaknya ya nanti. Wah, Sumpah. Sumpah aneh banget, sumpah. Gue panas nih gue dengernya. Ya Allah ya Robi, pelit sekali. Ini anak ini ya, tahu nggak kalian? Dijanjiin sama almarhumah nih menurut ini ya, yang kesaksian mereka ya, dijanjiin sama almarhumah tawarin mobil Brio, di DP-in. Ternyata cicilannya yang semua yang sampai 5 tahun itu yang bayar adalah keluarga mereka sendiri, keluarga angkatnya Resa ini. Udah gitu, ini ya, kenapa terjadi masalah sampai diangkat ke Densu ya sama keluarga ini ya, keluarga angkatnya Resa ya, tapi masih family bulenya. Karena kan suaminya si ibu ini adalah adik dari almarhumah ya, berarti masih masih deket banget hubungannya. Ya kan, sebab kan ini sebenarnya cucu, ini jatuhnya kan cucu nih kalau anaknya si penyanyi itu ya, jatuhnya cucu. Jadi si cucunya ini ditawarin mobil, bukannya cash malah cicil. Yang nyicil 5 tahun itu sampai selesai itu adalah ibu angkat. Begitu udah lunas, ditanya lagi mau nggak ganti mobil yang lebih baru. Ya anaknya ya mau-mau aja ya si Resanya ini. Dijual lah mobil. Jual itu kan harusnya uangnya itu uangnya si ibu angkat dong.
Yang ngelunasin mau 5 tahun loh. Laku 99 juta di transfer semua buat mobil baru. Yang dikasih cuma 20 juta. Sisa 70-nya kemana? Sisa 79 jutanya kemana, Bu? Kok bisa sih kayak gitu? Pelit banget, buset. Dah, gue kesel. Nah ini gue kesel nih kalau bawaannya orang pelit nih. Gak suka gue. Gue paling benci orang pelit. Bencinya luar biasa gue sama orang pelit. Orang yang kalau bayar karyawannya nunggu sampai bener-bener akhir bulan banget. Malah lebih sehari, gue benci banget. Gue paling anti tuh. Gue tuh kalau bisa ngebayar kerjaan orang saat itu juga. Misalnya udah dateng nih, tinggal live gitu ya, atau hari yang sama saat itu juga. Nggak ada gue nunda-nunda. Nggak ada gue nunda-nunda. Nggak suka. Apalagi tenaganya udah gue pakai, harus gue bayar saat itu juga. Apalagi ini, buset. Di mana ini otaknya ini loh? Ngasih orang mobil bekas, iya kan? Cuman bayar DP awal, down payment. Berarti kan cuma sedikit dong. Itu pun 5 tahun cicilan, buset. Kalau di depannya gede, cicilan paling 2 tahun, 3 tahun lunas. Ini 5 tahun, berarti kecil banget itu. Uang mukanya tuh. Udah gitu, begitu udah lunas, diminta lagi. Kacau sih. Sumpah kacau guys. Oke guys.